Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Aldi Ramdan dari kelas BK1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang syirik modern guna memenuhi tugas agama dari Fazainal Muttaqin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saya akan menjelaskan tentang syirik modern. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian syirik modern. Syirik di zaman modern yaitu menyekutukan Allah tanpa terasa dan disadari, namun banyak yang melakukannya secara terang-terangan, dan hal itu dilakukan oleh umat agama Islam sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa perbuatan syirik itu tidak diampuni oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang lain selain syirik itu. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Selanjutnya ada bentuk-bentuk syirik di zaman modern. Yang pertama, menganggap yang menyembuhkan penyakit itu adalah dokter atau obat-obatan yang diminum. Padahal dokter, tabib, atau obat-obatan yang diminum itu adalah suatu syariat atau sarana saja. Nah, yang menyembuhkan itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam firman-Nya, dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkanku. Quran surat Asy-Syura ayat 80. Selanjutnya ada yang menganggap tubuh sehat, tetap sehat, bugar karena pola makan yang seimbang dan olahraga yang teratur. Sedangkan pada hakikatnya yang memberikan kesehatan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selanjutnya cara menanggulangi syirik pada masa-masa modern, yang pertama dengan memperdalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta ajaran agama Allah yaitu Al-Islam sebagaimana yang disabdakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Rasulullah SAW yang berbunyi mandilahu bihi khazin, yang artinya barang siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan memahamkannya di dalam perkara agama. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dari hadis di atas menjelaskan bahwa kunci untuk mendapatkan kebaikan agama adalah mempelajari ilmu agama, dan ilmu yang berpaling pokok ialah tauhid. Kemudian yang kedua, banyak mengingat Allah. Berzikir merupakan cara mengagungkan nama Allah, mensucikan dan mengesahkannya. Dengan banyak berzikir dapat menghilangkan keraguan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, bahkan memperkuat keyakinan dan keimanan serta membuat hati kita tenang. Perkara pertama yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, katakanlah Rabb, hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun tersembunyi, dan perbuatan dosa melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, mengharamkan persekutuan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah. Selanjutnya, penentangnya terhadap kebenaran yang disampaikan kepadanya orang-orang syirik yang mendustakan ayat-ayat Allah diberi peringatan atau tidak sama saja bagi mereka karena hati mereka buta, munculnya perasaan bimbang dan ragu. Firman Allah Subhanahu wa taala, dalam hati mereka ada penyakit, lalu oleh mereka menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Quran surat Al-Baqarah ayat 10. Menurut pendapat Ibnu Abbas, penyakit hati orang syirik adalah perasaan bimbang dan ragu. Kegoncangan batin seperti inilah yang menjadikan mereka merasa gelisah. Hatinya tidak pernah tenang. Mereka tidak puas dengan harta jabatan yang mereka miliki. Amalan dan harta yang dinafkahkan sia-sia, hanya yang dinafkahkan kepada orang-orang musyrik adalah sia-sia, tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, perumpamaannya mereka dalam firman Allah,
perumpamaan hartanya mereka infakkan di dalam kehidupan di dunia ini ibarat angin yang mengandung hawa sangat dingin yang menimpa tanaman milik suatu kaum yang menzolimi diri sendiri. Lalu angin itu merusakkannya. Allah tidak menzolimi mereka, tetapi mereka yang menzolimi diri mereka sendiri. Quran Surat Ali Imran ayat 117. Hanya akan diperoleh kesenangan sementara. Kesenangan hidup di dunia yang diperoleh orang-orang musyrik sifatnya sementara. Di akhirat kelak akan mendapat siksa yang pedih. Meskipun mereka hidup di dunia, mereka dalam keadaan miskin dan sengsara, lebih-lebih jika mereka kaya. Bagi mereka hal itu tetap merupakan keuntungan dan kesenangan bagi mereka. Jika meninggalkan dalam keadaan syirik, maka ia tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni jika disekutukan, dan Dia akan mengampuni segala itu bagi siapa yang dikehendaki. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.